Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Astapian MS, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, kelas Biologi 1, Stambuk 2021. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester saya pada mata kuliah perkembangan hewan yang diampu oleh Ibu Sukriya MSc. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan daur hidup dari hewan yang bermetamorfosis dan yang tidak bermetamorfosis. Saya juga akan membahas tentang apa itu metamorfosis, perbedaan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, hormon yang mempengaruhi metamorfosis, serta contoh dari metamorfosis pada hewan seperti serangga dan amfibia. Selain hewan yang mengalami metamorfosis, ada juga hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dan struktur yang signifikan dalam siklus kehidupan mereka. Hewan-hewan ini dikenal sebagai hewan yang tidak bermetamorfosis atau hewan ametabola. Contoh hewan yang tidak bermetamorfosis termasuk manusia, mamalia, burung, dan reptil. Pada hewan-hewan ini, siklus hidup dimulai dari telur yang menetas menjadi bayi atau anak-anak yang mirip dengan orang dewasa. Bayi atau anak-anak ini kemudian mengalami pertumbuhan dan perkembangan, tetapi tidak mengalami perubahan bentuk yang signifikan saat mereka tumbuh dewasa. Di sisi lain, hewan yang mengalami metamorfosis memiliki siklus hidup yang sangat berbeda. Mereka mengalami perubahan bentuk dan struktur yang dramatis dalam tahap-tahap perkembangan mereka. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis meliputi serangga dan amfibia. Pada hewan-hewan ini, siklus hidup dimulai dari telur yang menetas menjadi bentuk awal seperti berudu atau larva. Selama tahap ini, fokus utama hewan adalah pada pertumbuhan tubuh dan pengumpulan energi melalui makanan. Setelah mencapai ukuran yang cukup, mereka memasuki tahap metamorfosis di mana terjadi perubahan drastis dalam bentuk dan struktur tubuh mereka. Pada akhirnya, hewan mencapai bentuk dewasa yang matang secara reproduksi. Perbedaan utama antara hewan yang bermetamorfosis dan tidak bermetamorfosis terletak pada tingkat perubahan struktural dan morfologi yang terjadi selama perkembangan. Hewan yang bermetamorfosis mengalami perubahan yang dramatis dan terlihat sangat berbeda antara tahap larva dan tahap dewasa. Sedangkan hewan yang tidak bermetamorfosis mengalami pertumbuhan bertahap tanpa perubahan bentuk yang signifikan. Metamorfosis pada hewan berperan penting dalam mengadaptasi hewan ke lingkungan yang berbeda selama siklus hidup mereka. Dalam kasus serangga, tahap larva seringkali mengambil peran ekologis yang berbeda dari tahap dewasa. Larva lebih fokus pada pertumbuhan dan akumulasi energi melalui makanan, sedangkan dewasa berperan dalam reproduksi dan penyebaran genetik. Pada amfibia, metamorfosis memungkinkan hewan berubah dari bentuk yang hidup di air menjadi bentuk yang dapat hidup di darat. Perubahan struktural dan fungsional seperti pertumbuhan kaki belakang dan perkembangan paru-paru memungkinkan adaptasi kehidupan di lingkungan yang berbeda.
Daur hidup hewan yang bermetamorfosis dan yang tidak bermetamorfosis memiliki pentingnya masing-masing. Dalam kasus hewan yang tidak bermetamorfosis, mereka dapat memanfaatkan lingkungan yang sama sepanjang siklus hidup mereka. Sementara hewan yang bermetamorfosis dapat memaksimalkan adaptasi dan efisiensi dengan berubah sesuai kebutuhan lingkungan. Kedua jenis daur hidup ini memiliki peran penting dalam ekosistem. Hewan yang tidak bermetamorfosis berkontribusi pada rantai makanan dan interaksi ekologis yang berlangsung sepanjang hidup mereka. Sementara itu, hewan yang bermetamorfosis seperti serangga berperan sebagai polinator, pemakan serangga lain, dan pengurai bahan organik di lingkungan. Itulah perbedaan antara daur hidup hewan yang bermetamorfosis dan yang tidak bermetamorfosis. Melalui metamorfosis, hewan dapat mengubah diri mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda dan memaksimalkan peluang bertahan hidup dan reproduksi. Pertama-tama, mari kita memahami apa itu metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan fasa atau perubahan bentuk dan struktur yang signifikan yang terjadi dalam siklus kehidupan beberapa hewan. Pada saat ini, hewan mengalami perubahan yang dramatis dari satu bentuk ke bentuk lain yang lebih dewasa atau matang. Proses metamorfosis melibatkan perubahan morfologi, fisiologi, dan perilaku yang bertujuan untuk mengadaptasi hewan ke lingkungannya. Metamorfosis umumnya terjadi pada serangga. Salah satu contoh metamorfosis yang menarik adalah metamorfosis sempurna atau holometabola. Tahap perkembangan pada metamorfosis sempurna terdiri dari 4 fase utama, yaitu fase telur, fase larva, fase pupa, dan fase dewasa. Tahap larva pada serangga seperti kupu-kupu, lalat, dan lebah sering disebut ulat atau cacing. Larva fokus pada pertumbuhan tubuh dan pengumpulan energi melalui makanan. Setelah mencapai ukuran yang cukup, larva memasuki tahap pupa. Tahap pupa adalah tahap istirahat dalam metamorfosis di mana transformasi struktural yang signifikan terjadi. Di tahap ini, larva mengalami perubahan mendalam dalam bentuk dan struktur tubuh mereka, termasuk perkembangan sayap, kaki, dan organ reproduksi yang berkembang sepenuhnya. Pada akhirnya, serangga dewasa atau imago muncul. Serangga dewasa memiliki sayap yang berkembang sepenuhnya, sistem reproduksi yang matang, dan bentuk tubuh yang berbeda secara drastis dari tahap larva.
Hey, Comet. It's me. I've been thinking about you lately. I miss you. Call me back. Tahap ini adalah tahap reproduksi serangga di mana mereka mencari pasangan untuk berkembang biak dan melanjutkan siklus hidupnya. Tidak seperti metamorfosis sempurna, beberapa serangga mengalami metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola. Metamorfosis tidak sempurna melibatkan 3 fase utama, yaitu fase telur, fase larva, dan fase dewasa. Pada metamorfosis tidak sempurna, larva yang terakhir mencapai bentuk dewasa dengan beberapa perubahan dalam bentuk tubuh, ukuran tubuh, dan warna. Selain serangga, amfibia juga mengalami metamorfosis yang menarik. Salah satu contoh amfibia yang mengalami metamorfosis adalah kata. Siklus hidup kata dimulai dari telur yang diletakkan di lingkungan air. Telur ini kemudian menetas menjadi larva atau berudu. Berudu hidup di air dan memiliki bentuk tubuh yang berbentuk seperti ikan, lengkap dengan ekor, insang, dan sirip ekor untuk bernapas dan bergerak di air. Namun, saat berudu memasuki tahap metamorfosis, perubahan yang dramatis terjadi. Peningkatan kadar hormon tiroid memicu perubahan yang signifikan dalam struktur tubuh dan fungsinya. Berudu mengalami pertumbuhan kaki belakang, perkembangan paru-paru, penutupan insang, perubahan bentuk tubuh, dan banyak perubahan lainnya.
Setelah melalui proses metamorfosis, katak mencapai bentuk dewasa yang siap hidup di darat. Selanjutnya, mari kita bahas lebih lanjut mengenai pengaruh hormonal pada metamorfosis pada serangga dan amfibia. Pada serangga, hormon molting atau HD-SON dan hormon metamorfosis atau juvenile hormone berperan penting dalam mengatur metamorfosis. Hormon molting merangsang pergantian kulit atau molting pada serangga, sementara hormon metamorfosis mengatur transformasi struktural dari bentuk larva menjadi bentuk dewasa pada serangga. Pada amfibia, hormon tiroid adalah yang paling penting dalam mengatur metamorfosis. Peningkatan kadar hormon tiroid dalam darah memicu perubahan struktural dan fungsional yang terjadi selama metamorfosis. Pengaturan hormonal pada metamorfosis serangga dan amfibia merupakan contoh yang menarik tentang kompleksitas interaksi antara faktor genetik, hormonal, dan lingkungan dalam mengatur siklus kehidupan hewan. Metamorfosis memiliki signifikansi yang besar dalam siklus kehidupan hewan, melalui perubahan struktural dan fungsional yang terjadi selama metamorfosis. Hewan dapat beradaptasi dengan lingkungan yang berubah sepanjang siklus kehidupan mereka. Metamorfosis memungkinkan hewan untuk memanfaatkan sumber daya yang berbeda dan menghindari persaingan dengan spesies lain di habitat yang sama. Selain itu, metamorfosis juga memainkan peran penting dalam perkembangan reproduksi hewan. Proses ini memungkinkan mereka untuk mengalami perubahan dalam sistem reproduksi dan menjadi dewasa secara seksual, sehingga dapat menghasilkan keturunan. Studi tentang metamorfosis pada serangga dan amfibia memberikan wawasan penting tentang mekanisme perkembangan hewan dan memiliki implikasi dalam bidang biologi. Studi tentang metamorfosis pada serangga dan amfibia memberikan wawasan penting tentang mekanisme perkembangan hewan dan memiliki implikasi dalam bidang biologi dasar, pertanian, pengendalian serangga, dan pengobatan manusia. Dengan demikian, metamorfosis merupakan fenomena yang menarik dan penting dalam siklus kehidupan beberapa hewan seperti serangga dan amfibia. Melalui proses ini, hewan mengalami perubahan bentuk dan struktur yang signifikan yang memungkinkan mereka beradaptasi dengan lingkungan mereka. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.